Boleh, 3, 2, 1, tik. Halo. Hai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, baik. Ya, baik ya. Saya kurang sehat bang. Sehat. Suruh Sehat, makan. sehat. Kondisi ekonomi ya. Gak ada yang lapar kan? Ada. Masih sih. Nama saya Wahyu Dea Karib. Saya berasal dari Universitas Hukum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalkan, nama saya Arif Mandar. Saya ketua angkatan dari angkatan 18 di Universitas Umar. Baik, saya Lutfi Ilhami. Saya kuliah di Universitas Teguh Umar. Saya sebagai sekretaris angkatan 2018. Berarti Sah nih. tiga-tiganya mahasiswa Universitas Teguh Umar ya? Alhamdulillah sekarang masih jadi mahasiswa. Oh, ada rencana keluar? Tidak Gak ada sih. sih. Atau rencana di DO? Janganlah bang. Masih Keluar ada ada, terus. cuman kan keluarnya wisuda. Oh, keluar secara baik-baik. Saya terhormat. Masuk kemarin nggak pakai orang dalam kan? Enggak. Jurusannya sama nggak? Jurusan alhamdulillah sekarang sama, Sama. tapi nggak tahu ke depan nanti kan. Kedepannya gimana maksudnya? Ke depan mungkin dia mau pindah jurusan, kita nggak tahu. Bisa pindah dari ulang lagi dari sama. Mungkin bosan ah. Dosa. Jurusan apa? Dia di Universitas Teguh Umar. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Ekonomi pembangunan. Iya. Disingkat dengan EKP. EKP. Dan tengah sama EKP. Satu jurusan. Kami Sama juga, satu jurusan. Satu angkatan. Satu ruang juga. Nada juga lebih santai. Oh, tegang ada bang? Yang dua oke nih. Oh. Nada terlalu tegang. Relax aja. Relax aja. Santai, gimana santai? Jangan tegang lagi di patah kita pilih dulu tuh. Kira-kira udah berapa lama nih kalian menduduki bangku kuliah? Nggak duduk di bangku maksudnya ya. Kalian kuliah di Universitas Teguh Umar. Pandai ya bang? Kurang lebih 2 tahun lah. Jalan 2 tahun lah. Jalan 3 tahun lah. 2 tahun lebih lah. 2 tahun Mau lebih. jalan 2 3 tahun tahun. setengah. Ini jalan Berarti udah semester berapa tuh? 5. Lima. Semester 5. Berarti udah mau selesai ya. Udah masuk tahap skripsi belum? KKN aja belum. Oh, belum KKN. Belum KKN nih. Tapi Biasa udah KKN semester berapa? Mister 7. Semester 7. Ya, Target kan tahun depan lah. tahun depan. Habis raya lah. Amin. Mau nikah bang? Udah aja. Ngomong-ngomong tadi kan katanya bertiga sama nih jurusannya ya. Ya. Jurusan Ekonomi Pembangunan ya, atau singkat EKP. Bisa dijelasin nggak kenapa kira-kira milih jurusan itu? Karena gini biasanya nih ya, biasanya anak SMA Ya. tuh kuliahnya tuh bisa jadi karena paksaan orang tua atau memang keinginan sendiri atau memang dari awal udah salah langkah ya udah jalan aja. Coba Halo, saya bentar ya. Nah, jadi awalnya kan tamat dari tamat dari Mando, pengen kuliah tuh di Banda gitu kan, di Usia ataupun UIN. Mau ngambil jurusan bahasa Inggris awalnya. Cuman orang tua nggak kasih, kata orang tua di itu aja. Jadi pas lihat jurusan itu pun mungkin yang tertarik itu di ekonomi gitu kan, di ekonomi. Terus pilihlah jurusan ekonomi pembangunan karena awalnya mikir ekonomi pembangunan jurusan udah lama, akreditasi udah habis. Rupanya pas masuk masih C. Jadi kan agak kecewa gitu kan. Cuman alhamdulillah sekarang akreditasi udah habis. Ya alhamdulillah untuk depan semoga bisa meningkat lagi ya. Berarti dari awal memang bukan keinginan sendiri kuliah di Universitas Teguh Umar ya, Awalnya pengennya enggak. keluar gitu ya. Ya. Cuman karena mungkin bukan paksaan ya, Ya, paksaan orang tua atau memang keinginan orang tua. Keinginan sih, Keinginan, karena ya? kan kalau di Banda pun kan biaya nanti untuk ngekos, kirim uang bulanan kan Oh, di iya, jadi ya. berarti bukan karena terpaksa secara hal-hal lain ya. Iya, bukan. Memang karena pertimbangan gitu ya. Karena pertimbangan ya. Ya, Pilihan terbaik. yang tengah gimana? Dia dulu. Silakan. Oh, duluan. Ya. Oke. Baik. Asal mulanya kemarin sebelum masuk di Universitas Teguh Umar kan asal dari Medan nih. Jadi awalnya tuh targetnya ke USU ngambil jurusan hukum kan, hukum sama ekonomi pembangunan. Karena daya saingnya terlalu kuat kan, jadi masuk situ kalau kita bilang susah-susah gampang, tapi targetnya tuh memang aslinya memang susah. Karena begitu banyak daya saingnya. Terus yang pertama tuh kan pilihan pertama di USU. Yang pilihan kedua tuh di Universitas Teguh Umar. Jadi yang jalur kan masuk jalur undangan nih. Jadi yang
di USU tuh undangannya nggak lewat. Jadi masuk yang kedua di Universitas Teguh Umar Ekonomi Pembangunan. Alhamdulillah lewat ya. Terus di sini pun alhamdulillah nggak ngekos karena ada saudara kan. Jadi Oh, berarti aslinya bukan sini? bukan di Medan. Oh, asli Medan. Medan. Berarti kemarin memang ngambil ini jalur apa sih kemarin? Jalur Undangan SNPTN. Undangan ya. Berarti memang dasarnya di Medan. Medan. Itu ngambil undangan, pengennya tadi USU. USU karena nggak lewat ya di hukum. Heeh. Jadi beralih ke yang Berarti kedua. pilihan kedua. Pilihan kedua lewat hukum. Berarti pilihan keduanya memang di Universitas Umar dengan jurusan langsung Langsung masuk ekonomi pembangunan. Apa? Ekonomi apa tadi? Ekonomi pembangunan. Oke. Nah, Yang tengah ya, Nanda gimana? Kalau saya gini, pertama saya jujur, adanya di ekonomi di kampus UTU ya. Nah, yang pertama saya ada dapat dia apa nama? Bahasa tahu. Enggak apa, terus. Nah, yang pertama saya ada dapat apa nama tuh undangan di ITB. Dah, ITB Bandung. Habis itu orang tua nggak setuju karena takut kan. Takut apa tuh? Takut jadi bandit atau Takut gimana? tidak jadi tahu apa-apa ya kan. Jadi ya udah disarankan kawan, ya udah ekonomi ke UTU aja kita. Kawan yang daftarin semua kawan, terus ya udahlah ikut tes. Alhamdulillah lewat. Udah jalanin aja itu. Berarti memang tes ketika orang tua nggak mengizinkan keluar, tes itu memang langsung jurusan ekonomi pembangunan. Ya, karena dipilih sama kawan kamu. Oh, berarti ikutan kawan nih? Iya, ikut-ikutan. Ikutan kawan. Awal-awal gitu. Jadi keinginannya kalau seandainya nggak ikut kawan itu mana keinginannya? Keinginan di ITB, Bang. Iya, jurusannya Teknik. teknik. Emangnya di Universitas Teguh Umar nggak ada teknik? Ada, tapi karena udah nggak selera lagi, lagi kuliah kayak gitu. makan. Kan namanya selera. Oke. Nah, ya udahlah apa yang terjadi. Lupa sampai sini. Oh seru di ekonomi pembangunan nih, karena banyak duit kan. Berarti sekarang ini pertanyaan untuk ketiganya ya. Ya. Dari semester 1 sampai semester 5 ceritanya kan awal masuknya kan beda-beda. Mulai nyaman di ekonomi pembangunan itu mulai semester berapa? Karena gini, kita kuliah terpaksa nih, pertama terpaksa lah karena mungkin tadi orang tua nggak ngizinin, kemudian mikirin masalah dari segi budget, Ya. kemudian yang memang milih jurusan kedua tadi ya, pilihan kedua lah ya. Nah, kita kan butuh sesuatu yang menarik kita nih ketika kita kuliah gitu, jurusan yang sekarang gitu kan. Kira-kira di semester berapa kalian menarik, maksudnya merasa nyaman lah dengan jurusan yang sekarang? Kalau aku sih di semester 2 sih kan. Semester dua. Nah, karena kan kalau semester 1 tuh saya bilang masih awal-awalnya orang kuliah kayak maba kayak itu, jangankan siapa senior, kawan pun kita belum kenal. Nah, jadi masih kuliah pulang ke rumah, jadi nggak ada nongkrong sama kawan tuh nggak ada. Jadi waktunya cuma untuk kuliah ke kampus terus pulang kan. Memang nggak ada, saya bilang nggak ada asik lah itu kan, berasa kayak nggak punya kawan di kampus. Jadi mulai nyaman di semester 2 karena disitulah udah mulai ada kawan gitu. Jadi siap kuliah, siap pas keluar tuh nongkrong sama kawan. Jadi ada ininya sedikit lah, ada penyenggang biar ada waktu have fun sih. Berarti istilahnya motivasinya karena udah rame kawan ya? Ya, udah rame kawan. Udah. Tadi siapa namanya? Wahyu. Ini siapa tadi? Lutfi. Lutfi ya. Oke, Lutfi. Apa motivasi? Lutfi, di semester berapa mulai nyaman di jurusan yang sekarang? Kalau Lutfi ya. Karena gini, posisinya kan Lutfi asalnya bukan dari sini ya, dari Medan. Otomatis kan mungkin untuk proses kita berteman dan proses kita mencari bukan mencari jati diri sih, mencari kenyamanan di tempat yang kuliah sekarang kan butuh waktu lama. Kira-kira semester berapa? Kalau Lutfi ya, dari semester 1 memang udah nyaman. Jadi gini, nyamannya itu karena apa? Bukan karena kuliah. Kuliah pun tuh mendorong karena satu lagi karena ada faktor kerja. Di sini kan ditinggal di tempat saudara kan. Jadi tempat saudara nih dikasih kerjaan. Terus kamu jaga toko sekalian kuliah digaji semua. Jadi makin lama itu menemukan kenyamanan. Jadi kan istilahnya kalau kita bilang cari kawan tuh nggak susah, asalkan kita mau berteman. Nah, itu aja. Berarti Semester 1 nyaman lah sekarang ya kuliah di ekonomi pembangunan ya. Oke, next. Oke. Bisa nggak
diceritain sedikit tentang jurusan ekonomi pembangunan. Siapa aja, Bro? Pak Yuda. Udah. Tentang ekonomi pembangunan. Karena pas masuk ekonomi pembangunan sih yang terpikir tuh kerjanya ya betul memang kerja di kantor sih kan, di kantor kayak contoh apa beda lah gitu. Tapi ekonomi pembangunan ini memang sebetulnya nih kita belajar kayak mana caranya membangun ekonomi gitu. Membangun ekonomi dari rumah tangga, terus membangun perekonomian di perusahaan, daerah sampai ke internasional gitu ya kan. Jadi bagi yang kuliah di ekonomi pembangunan ini rata-rata kan bingung tuh ekonomi pembangunan itu apa, karena yang identik dengan ekonomi itu kebanyakan di manajemennya, pokoknya pecahan itu jurusan manajemen gitu, akuntansi gitu, yang orang tahu di ekonomi kan. Sedangkan di ekonomi pembangunan ini orang masih sedikit tahunya. Berarti ekonomi itu nggak melulu soal duit gitu ya? Nggak melulu soal duit. Kan bahkan orang tua saya kiranya ini ekonomi pembangunan. Jadi kerjanya membangun, gitu kan? Apa bisa terbilang jadi kuli bangunan gitu kan, pembangunan. Berarti Pikiran orang Pikiran ya, tuh salah. sebetulnya Mindset, tuh mindset. itu salah tuh betul. Karena kan pas kita belajar di ekonomi pembangunan pun, di ekonomi pembangunan lah paling banyak pemikir gitu. Jadi mereka sebagai pemikir bagaimana caranya membangun ekonomi gitu. Pemikir membangun ekonomi kan. Setelah itu barulah ada pecahannya kayak mana mengaturnya. Soalnya ini pemikir dulu kita pikirkan. Jadi anak-anak ekonomi pembangunan ini sebagai pemikir, yang lainnya tuh sebagai pengatur dan juga yang menjalankan tugas-tugasnya gitu. berarti lumayan berpengaruh lah ekonomi pembangunan ya. Yang mengaruh sih. Kenapa saya tanya? Jadi gini, biar ceritanya ini kan anak-anak sekolah biar pada tahu, apalagi Iya. yang udah dekat UN gitu kan. Ya, betul. Jadi, biar nggak salah milih jurusan. Betul kayak Nanda bilang tadi, terkadang orang tua memang mikirnya tuh apa? Karena nama tadi, dengan nama tadi. tadi. Ya. Kira apa? Oke, apa aja udah dipelajari di ekonomi pembangunan selama kuliah? Secara umum aja. Yang kira-kira gini ya, kira-kira oh ternyata ini prospek kedepannya bagus. Maaf sudah. Sudah. Karena nih, boleh. ini yang udah dipelajari ya di ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan tuh kita pertama kan kayak tadi yang aku bilang kan belajar tentang membangun ekonomi gitu. Jadi kan ekonomi kalau kita bilang bisa kita bilang ada dua gitu. Ada mikro dan makronya. Jadi pelajaran tentang membangun ekonomi secara mikro itu maksudnya gini. Kita kayak mana cara membangun perekonomian dari rumah. Membangun ekonomi dari rumah tuh mengatur apa jumlah pendapatan seorang rumah tangga gitu kan. Bagaimana cara mengaturnya dan ya mekanisme tentang rumah tangga dan perusahaan gitu, ataupun tentang pasar kalau untuk ekonomi makronya yang kita pelajari. Tapi kalau untuk ekonomi mikro ya. Jadi kalau untuk ekonomi makronya tuh kita pelajari itu nggak cuma tentang rumah tangga dengan perusahaan aja. Jadi tentang rumah tangga, perusahaan, kebijakan dari pemerintah dan juga dari ekspor impornya. Jadi tentang pemerintahan pun itu dipelajari di ekonomi pembangunan. Tentang anggaran pendapatan negara, daerah itu dari ekonomi pembangunan lah diajari. Kemudian untuk ekspor dan impornya daerah ataupun negara itu juga dipelajari di ekonomi pembangunan. Enggak itu aja, ada juga tentang entrepreneur. Kita di ekonomi pembangunan ini diajarin bagaimana kita setelah selesai ini kita mau jadi pengusaha. Itu kita juga diajarin, dan juga ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini pengaruh bagi kaum muda-mudanya. Karena kalau ada ide kreatif pasti akan ada uangnya gitu. Berarti bisa dibilang secara umum ilmu yang didapat di ekonomi pembangunan ini luas gitu ya. Oke, prestasi apa yang udah kalian bertiga capai selama ya di ekonomi pembangunan dari segi kampusnya?
Kampus prestasi. Ya, prestasi. Siapa dulu? Terserah, nggak apa-apa. Mau prestasi Boleh. di bidang organisasi Iya. ataupun memang di bidang kampusnya sendiri. Kalau prestasi, ngomong-ngomong prestasi, baru-baru ini kami ada mengikuti acara apa sih? Pekan Seni Mahasiswa. Pekan Seni Mahasiswa siswa. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 1 dan juara 3. Saya mendapatkan predikat juara 3 dan teman saya inilah juara 1 ya. Itu bakal berkelanjutan ke tingkat nasional. Alhamdulillah dalam waktu dekat besok lah penentu seleksi berkas tingkat nasional. Jadi kalau misalnya berkas ini lewat ke tingkat nasional, jadi kita tinggal menunggu jadwal dari pusat kapan lombanya akan dimulai lagi. Berarti diadain di kampus, Ya. tujuannya untuk di Pusat, ibaratnya seleksi ya. seleksi Ya, pusat. betul. Berarti itu seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia. Ya. Seluruh Indonesia Bisa dibilang di itu. jurus khusus di jurusan ekonomi pembangunan atau seluruh jurusan? Seluruh kampus, Seluruh seluruh kampus, universitas. maksudnya seluruh jurusan. Nah, bebas. Seluruh Bisa. jurusan. Tapi tetap ini apa namanya? Lombanya itu satu cabang tentang seni. Oh berarti Tentang seni, ya. lomba yang diikuti sekarang masalah seni. Seni. Nah, yang kami ikuti adalah desain poster. Selain ini, yang menjurus ke jurusannya sendiri ada nggak? Jurusan sendiri untuk saat ini jurusan kami pun jarang buat acara. Untuk saat ini belum. Tapi dalam waktu dekat kami akan terus bukan diam sih, maksudnya terus berproses lah tadi. Proses. Sedikit demi sedikit dari pelajaran yang kita ambil nih, bahwasanya kemenangan tuh bukan hanya satu kali Ya. dicapai. Jadi coba kita berproses, kemenangan tuh coba kita raih dengan berkali-kali. Betul, betul. Selama kalian kuliah di Universitas Teguh Umar di jurusan ekonomi pembangunan, kira-kira penilaian terhadap jurusan kalian sendiri gimana sih? Maksudnya ada perkembangan nggak selama dari yang dulunya hingga sekarang gitu? Karena kan kita tahu ekonomi pembangunan kan ada di seluruh universitas Indonesia. Ya. Kira-kira gimana? Perkembangan sekarang. Kalau perkembangan sekarang, alhamdulillah. Dan dulu kita akreditas kita jadi C. Ya. Sekarang alhamdulillah kita udah jadi B. Oke. Itu perkembangan pertama. Terus Dan tambahan lain kan dari sesi organisasi, alhamdulillah ekonomi pembangunan kita telah bergabung di Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia tingkat nasional. Jadi kita bukan bergabung di tingkat lokal, tapi sudah bergabung di tingkat nasionalnya. Itu suatu pencapaian baru bagi kita. Jadi Oh, ini ya. menambah semangat bagi adik-adik yang baru lewat ya. Lewat. Ya. Berarti sebelumnya belum pernah tergabung? Belum. Berarti semasa kalian masuk nah, Di situ kalau semasa masuk 2019. 2019, berarti baru jalan setahun. Setahun. ya, ya, setahun. Lain itu ada nggak? Terus untuk ini sih ya, untuk dosen-dosennya, tenaga pengajar sekarang pun di ekonomi pembangunan, alhamdulillah tuh untuk yang doktoral tuh udah lumayan banyak gitu kan. Jadi insya Allah untuk ke depan Universitas Teguh Umar untuk jurusan ekonomi pembangunan tuh kita rencanakan membuka program ini strata 2 atau S2 gitu. Jadi kan nggak cuma S1 aja, ini S1 udah B lah alhamdulillah akreditasinya. Jadi insya Allah tuh ke depan bakal buka S2 gitu. Buka program S2 ya. Buka Berarti program nanti S2. kalau ada kawan-kawan yang dari ekonomi pembangunan selesai Ya. S1 bisa lanjutnya di Ya, Universitas bisa Teguh Umar. lanjut lagi di Universitas Teguh Umar gitu. Dan insya Allah gitu. Oke, pernah nggak ada perasaan jenuh kuliah di jurusan kalian sekarang? Jenuh. Kalau jenuh kali sih enggak sih dulu lah. Cuman yang bikin jenuh itu ini misalnya kalau tugas itu dikasih bertubi-tubi gitu. Jadi bukan jenuh karena tugas sih sebetulnya, karena capek aja kan. Jadi Lelah. karena capek karena tugas terus kan jadi ke bawah kemana lagi gitu. Kayaknya itu semua jurusan sama nggak? Ya. Tapi kalau saya pribadi, Ah. kalau jenuh belum ada jenuh lah. Belum ada jenuh. Belum, masih happy aja. Tapi kalau masalah jenuh untuk saat ini karena sistem juga sih. Sistemnya itu kalau kita bilang di Zoom meeting. Jadi biasa kita bergabung sama kawan tuh komunikasi kan. Jadi tiba-tiba kalau kita kena Zoom meeting tuh istilahnya komunikasi dengan kawan tuh susah. Jadi kan kawan pada balik kampung semua. Jadi untuk mengumpulkan mereka tuh banyak alasan jadi gitu. Apalagi kan dibuat dengan sistem nih kita makin malas belajar karena Zoom meeting. Bisa jadi kita kalau Zoom meeting nih
dosen lagi jelaskan, kadang ada kawan-kawan mahasiswa lagi tidur kan. Betul ya. Itu yang sisi jeleknya dari Zoom meeting tadi. Kalau kena sistem tadi ya. Berarti kalian bukan merasa jenuh sih sebenarnya itu ya, merasa bosan dengan sistem Bosan. sistem sekarang ya. Sistem yang buat bosan. Berarti ngomongin ini ya, kita ngomongin kalau sistem kuliah sekarang kan diakibatkan karena COVID. Covid. Nah, dari kalian pribadi merasa bosan karena sistem kuliah Zoom. Ya. Bosan. Bosan. Kira-kira enakan mana sih? Enakan di Zoom atau Enggak, lebih enak di Tatap muka. tatap muka. Karena Tatap muka. apa? Yang pertama, nih saya nih. Ya. Kalau di Zoom kan cewek kita tengok mukanya kadang ada manja. Ya. Tapi kalau di tatap Pasti, muka pasti. pasti orang tuh udah cantik. berarti itu salah satu motivasi Penyemangat. ya. Iya. Semangat untuk kuliah. Hmm. Gimana tuh kalau misalkan kita ngomongin masalah teknik mesin nih? Nah, itu kan memang bisa dibilang kadang-kadang nggak ada tuh perempuan. Gimana tuh? Nah, tuh kami nggak ada di dalamnya, nggak ada di dalamnya. Nggak bisa Jadi bayangin ya. nggak tahu di Bayangin. dalamnya kadang gimana. Tapi ada nggak di mesin ada Ya, cewek? di sini ada sih. Ya kan, maksudnya Gambarannya tentang gambarannya gitu. Karena kan itu tadi ceritanya motivasi. Itu cowok pun gitu kan, ada cowok baru bangun ngiler-ngiler kan, gitu. Kan? Tapi kalau di kampus fresh lah. Gitu. Berarti selama pandemi COVID ini dengan sistem kuliah secara Zoom bagi kawan-kawan merasa bosan. Ya. Terus Bosan lagi. mungkin kayak cerita tadi ya, ilmunya juga kurang dapat ya. Ya. Karena Zoom ini alternatif, Ya, tapi betul. kurang berbobot gitu ya. Ya. Setelah lulus nanti kemana arah kelanjutan jurusan kalian? Misalkan apakah lanjut S2 ataupun memulai usaha atau ada hal lain yang ingin dilakukan? Kalau saya dulu ah. Boleh, siapa Silakan. dulu? Coba. Kalau aku sendiri sih, kalau setelah S1 nih ada keinginan untuk S2. Tapi sebelum S2 tuh kalau bisa kita kalau nggak dapat beasiswa, kalau bisa kerja dulu karena uang sendiri kan. Karena orang tua kalau kita bilang cukup banyak lah membantu kita dari kecil sampai sekarang kan, sampai kuliah kan, proses kuliah. Jadi istilahnya jangan membebani orang tua lagi untuk yang S2. Jadi sedih. Itu sih. Kalau saya pribadi untuk sampai S2 belum ada kepikiran. Tapi setelah lulus S1 saya mau buka usaha. Terus kawin? Nah, itu ya. itu betul. Target utama. Target utama enggak, kawin dulu usaha. Usaha. Nikah Jadi dulu lah, Wak. Nikah dulu baru oh kawin. iya, buka deh ya. Akad tuh akad. Kesijan. Hijau. Enggak. Apa namanya saya mau buka usaha, kalau kita nggak ada usaha mau nikahin anak orang gimana? Nah, apa yang kita kasih kan itu. Nah, kawan saya nih, silakan. Sama sih kayak kawan yang lain. Ya setelah kuliah kan kita maunya semuanya kerja gitu kan. Nah, cuma kan kerja tuh nggak tahu di mana. Kerja kita kan maunya punya pendapatan sendiri sih. Nah, jadi setelah kuliah tuh kalau bisa untuk minta uang ke orang tua tuh nggak usah lagi. Nah, jadi makanya di sinilah kita dalam perkuliahan ini kita kalau bisa tuh munculkan ide kreatif kita. Ya. Apa ide kreatif yang bisa kita kembangkan ya setelah kuliah kita buka atau buka usaha di mana kan gitu. Berarti biar jangan rugi kuliah. Nah, biar jangan rugi gitu ya. Yang sia-sia. Nah, Nggak sia-sia. Jadi gini, apa kira-kira yang ingin kalian sampaikan, pesan yang ingin kalian sampaikan ke para pendengar nanti, terutama adik-adik yang mau tamat SMA nih. Apa pesannya terkait perkuliahan lah? Sesuatu bang. Mewakili aja. Boleh. Mewakili aja. Boleh salah satu juga boleh. ini kan. Nah, ini pesan untuk adik-adik siswa-siswi di seluruh Indonesia lah kan. Kalau kalian mau masuk ke Universitas Umar tuh ya alhamdulillah tuh Universitas Umar sekarang udah bagus. Jadi gedung-gedung pun udah baru sekarang. Kalau belum masuk itu memang kampusnya udah keren. Untuk jurusan ekonomi pembangunan sendiri akreditasi udah bagus gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi lah masuk situ. Nggak perlu khawatir dengan kampusnya, dengan dosennya ataupun dengan ijazahnya yang kalian pakai setelah kalian tamat nanti. Jadi untuk di ekonomi pembangunan tuh sekarang memang udah bagus lagi dan
kalian tuh kalau belajar nanti di EKP pun nggak cuman belajar dengan dosen, jadi dengan senior pun kita biasa sering bagi-bagi ilmu sih kan, untuk junior kita sering sharing gitu. Jadi kami tunggu kedatangan nanti adik-adik siswa-siswi dari dimanapun kalian untuk kuliah di Ekonomi Pembangunan Universitas Teguh Umar. Kalau untuk inilah itu ekonomi pembangunan ya. Untuk pemilihan jurusan secara umum. Karena gini kan adik-adik kan masih bingung nih, Ya. bingung memilih jurusan. Coba ada nggak motivasi lah Secara umum ya. yang mau mulai kuliah gimana kira-kira? Oh, baru masuk ya. Jadi kalau buat kawan-kawan adik mahasiswa yang baru masuk, teguhkan hati kalian di mana kalian akan berpijak. Istilahnya kalau kalian udah menekuni satu bidang, tekuni bidang itu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi misalnya kalian ambil di jurusan ini, manajemen, akuntansi ataupun hal lainnya. Jadi kalau bisa kalian fokus di bidang tersebut. Jangan sia-siakan kesempatan. Bahwasanya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Maksudnya kesempatan itu nggak akan datang 2 kali jika kalian terus bermain-main. Jadi istilah lain, perekonomian orang tua tuh kadang naik turun. Jadi kalau kita bilang dengan kalian terus bermain-main, jadi kalian tuh makin memperbanyak orang-orang pengangguran di luar sana. Kalau pesan dari saya nih, yang pertama fokus, yang kedua jangan ikut-ikutan kawan, gitu aja. Kayak mana hati kita, misalnya hati kita mau ekonomi pembangunan, ya udah. Jangan kayak Anda Pak ya. Kayak gitu. Saya betul ikut-ikutan kawan gitu kan. Nah, itu aja pesan dari saya. Udah. Itu aja pesan ya. Itu. 2 aja. Untuk kalian semua anak-anak muda yang ada di Indonesia, nih saya petik kata-kata sih dari motivasi. Kalian jangan bangga kalau kalian terlahir kaya, karena itu kekayaan orang tua kalian. Dan kalian yang terlahir miskin jangan juga merasa malu atau minder, karena itu yang miskin orang tua kalian. Tetaplah semangat, fokus sama di bidang sendiri, fokus pada bidang kalian masing-masing, dan tunjukkan bakat kalian bahwa kalian tuh bakal sukses dengan bakat yang kalian punya gitu. Oke, terima kasih untuk bos dan lain-lain dari teman-teman semua ya, untuk Wahyu, Nanda, Lutfi ya. Terima kasih telah bergabung di Digital Club Studio. Semoga bermanfaat video untuk kawan-kawan lain ya. Amin. Terutama anak-anak yang mau kuliah ya. Amin. Oke ya, terima kasih banyak. Oke.